أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita merupakan orang-orang yang hidup di penghujung zaman, yang mana fitnah yang didapat sangat luar biasa sekali, terutama berkenaan dengan syahwat. Dan solusi terbaik untuk menghadapi fitnah tersebut adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu memasuki gerbang pintu pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang sendiri di antara kalian, baik hamba laki-laki ataupun hamba wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu dapat menjaga pandangan kalian dan dapat menjaga kemaluan kalian. Siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena pada puasa tersebut terdapat tameng bagi diri kalian dari nafsu syahwat. Maka menikah adalah solusi ketika seseorang berhadapan dengan fitrahnya sebagai manusia, yaitu berhadapan dengan syahwat. Solusi hanyalah pernikahan, atau dia dapat terlebih dahulu menahannya dengan memperbanyak puasa. Jika dua hal tersebut tidak dilakukan, maka otomatis dia pasti menyalurkannya di jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah secara langsung ataupun dengan jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berpacaran dan yang semisal dengannya. Jika mereka tidak melakukan satu dari tiga hal tersebut, maka dapat dipastikan orang-orang ini merupakan orang-orang yang memiliki kelainan atau penyakit, yang mana pastinya tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis. Maka kita lihat diri kita, ayuhal ikhwah, apakah kita termasuk orang yang menikah? Lihat orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, jika mereka sudah mencapai dewasa, kita lihat apakah mereka sudah menikah belum? Apakah mereka rajin berpuasa? Ternyata tidak. Maka berhati-hatilah, bisa jadi mereka satu di antara dua kelompok. Yang pertama adalah yang menyalurkan syahwatnya di jalan yang diharamkan oleh Allah, atau mereka memiliki kelainan yang mana tidak ada syahwat di dalam dirinya. Oleh sebab itu, seorang muslim dianjurkan untuk menikah dan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umatnya adalah umat yang terbanyak di akhir zaman kelak. Dan agar kita memiliki keturunan yang banyak, ya solusinya adalah dengan menikah.
Dan pernikahan ini merupakan ibadah yang sangat panjang. Sangat panjang sekali. Dimulai dari akad nikah berlangsung hingga berpisahnya pasangan suami istri. Di antara mereka ada yang berpisah karena kematian, di antara mereka ada yang berpisah karena perceraian. Tapi ini ibadah yang sifatnya sangat panjang. Maka seseorang ketika masuk dalam pintu gerbang pernikahan, dia harus jadikan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi yabqa. Apa yang ditujukan untuk Allah itu yang akan kekal. Itu yang akan bertahan. Tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, dia tidak akan bertahan lama. Maka jadikan lillah. Ketika pasangan memiliki kekurangan, jika seseorang menikah karena Allah, dia akan bersabar. Itu adalah ladang pahala bagi dia. Karena nggak mungkin kita menikahi seseorang yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Laki-laki tidak mungkin menikahi bidadari yang sempurna. Begitupun wanita tidak mungkin menikahi seorang malaikat yang tidak memiliki kekurangan. Yang namanya pernikahan itu bukan mencari sosok yang sempurna, tapi saling melengkapi satu sama lain. Nah, kita sama-sama berjuang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menyatukan dua insan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mitsaqan ghalidha. Itulah pernikahan. Maka seseorang ketika masuk dalam pintu gerbang pernikahan, jangan ditujukan untuk selain Allah. Yang mengkhawatirkan ayyuhal ikhwah, di zaman sekarang nikah yang dianjurkan di dalam syariat Islam dan memiliki banyak kemudahan. Tidak sulit nikah itu. Bahkan walimah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun sesuatu yang jika seseorang mampu, dan juga dengan seekor kambing itu sudah cukup. Aulim walau bisyah. Walaupun dengan seekor kambing. Tapi di zaman sekarang orang banyak yang memperberat dirinya sendiri. Ketika akan menikah dan berpikir untuk menikah, tembok besar sudah menghalangi dirinya. Dia merasa saya tidak punya uang yang cukup. Sekarang kurang lebih orang jika ingin menikah harus menyiapkan dana yang fantastis. 50 juta, 100 juta, bahkan gak sedikit yang sampai angka miliaran. Hanya demi resepsi yang waktunya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Membuang-buang uang dalam hal yang tidak bermanfaat. Mending jika uang tersebut memang untuk diberikan makanan, dibagikan kepada kaum muslimin, bagi tamu-tamu undangan. Tapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Bahkan di hari yang penuh kenikmatan, banyak orang yang mengundang kemaksiatan. Di hari yang Allah berikan kepada dia kenikmatan pernikahan, dia malah mengundang biduan, malah mengundang biduanita, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Justru di hari yang Allah karuniakan kenikmatan kepada mereka, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang enggan untuk menikah. Kenapa? Mahal, subhanallah. Saya tidak punya dana yang cukup. Banyak laki-laki yang sudah lebih dari usia 30 tahun bahkan sampai 40 tahun. Ketika ditanya kenapa antum belum menikah, yang mengatakan dananya tidak cukup. Dananya tidak cukup. Dari satu sisi ayyuhal ikhwah, siapa di antara kita yang belum menikah atau punya anak yang belum menikah atau adik atau kakak, ingatlah, jangan pernah takut fakir, karena pernikahan itu tidak akan menyebabkan kefakiran. Keliru jika seseorang menganggap bahwa pernikahan itu akan membuat dia melarat. Tidak. Allah yang berjanji. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِيَّكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang sendiri di antara kalian, baik hamba laki-laki ataupun hamba wanita, jika mereka termasuk orang-orang yang fakir. Iyakunu fuqara. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki qut yaumi. Dia tidak tahu apa yang dia makan pada hari itu. Ini orang fakir. Jika mereka fakir, kata Allah Subhanahu wa taala, yughnihimullahu min fadli. Allah akan membuat mereka cukup kaya dengan keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Karena di antara orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin melindungi dirinya dari kehancuran moral, dari kemungkaran, dari melampiaskan syahwatnya di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nakih yuridul afaf, ini Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah berpikir pikiran tersebut. Kemudian juga untuk wali dari mempelai wanita, wali dari seorang wanita, jangan pernah berpikir bahwa kita ini mencari sosok laki-laki yang paling memiliki harta yang paling banyak untuk putri kita, maka putri kita akan bahagia. Tidak.
Jangan mencari orang yang lebih kaya, kemudian mengorbankan orang yang lebih bertakwa. Seorang mukmin ketika menikahkan putrinya, jangan dijadikan materi itu sebagai tolak ukur akan kebahagiaan putri kita di masa yang akan datang. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, karena harta ini berputar. Sekarang orang kaya besok bisa miskin. Sekarang miskin besok bisa kaya. Yang mahal itu adalah ketakwaan. Dan ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Al-Hasan ibn Ali pernah ditanya, seseorang datang kepada Al-Hasan ibn Ali, bertanya, kepada siapa aku nikahkan putriku? Ada yang melamar fulan, kepada siapa? Maka Al-Hasan ibn Ali mengatakan, atqahum, nikahkanlah putrimu kepada orang yang paling bertakwa di antara mereka. In ahabbaha akramaha, wa in abghadaha lam yadhlimha. Jika dia mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Dan jika dia tidak menyukai putrimu, dia tidak akan pernah sekalipun menzaliminya. Enggak akan, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Maha mengawasi, Maha melihat, Maha mendengar. Dia tidak berani menzalimi putrimu. Tapi apa yang diharapkan dari seorang suami yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bermodalkan harta? Jika Allah saja dia khianati dengan segala bentuk kemaksiatan yang dia lakukan, maka bukan perkara yang sulit bagi dia, berat bagi dia untuk menzalimi orang lain. Allah saja dia zalimi dengan kemaksiatan. Allah saja dia khianati, Rasulullah pun dia khianati. Maka jangan pernah menitipkan putri kita kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika datang kepada kalian seorang lelaki meminang putri kalian baik akhlak dan agamanya, bukan banyak hartanya, bukan. Baik akhlak dan agamanya, bukan banyak hartanya, karena kita tidak sedang menjual barang, mencari siapa yang paling mahal menawar, bukan. Yang paling bertakwa, karena orang itu akan melanjutkan estafet tanggung jawab kita yang kita emban semenjak putri kita dilahirkan. Kemudian setelah 20 tahun, 25 tahun kita akan serahkan estafet tanggung jawab tersebut kepada lelaki itu. Maka harus diberikan kepada orang yang paling amanah. Yang paling amanah. Kita kalau mau nitip barang saja enggak sembarang orang. Kita punya emas 10 gram, enggak mungkin kita titip ke sembarang orang. Kita pastikan pasti orang tersebut amanah. Amin. Apalagi kita akan menitipkan putri kita untuk melanjutkan estafet tanggung jawab menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Baik agama dan akhlaknya, fazawwiju, nikahkan dia. Jangan ditunda-tunda, nikahkan. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan dan kefasadan di muka bumi. Maka kepada antum yang belum menikah, segeralah untuk menikah. Demi Allah kebaikan di dalamnya sangat banyak. Dan kemudian untuk para aba wal ummahat, para ayah dan ibu sekalian, jangan menghalang-halangi anak-anaknya untuk menikah. Jika mereka ada ketertarikan, keinginan untuk menikah, mudahkan jalan mereka. Jangan dipersulit dengan segala bentuk hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Zaman sekarang orang kalau mau menikah, gadaikan sertifikat rumah, gadaikan sertifikat kendaraan, akhirnya pusing dia. Ya, luar biasa. Bayangkan si laki-laki mau menikah, dia gadaikan sertifikat rumah, hutang di mana-mana. Tiap pagi lihat muka istrinya yang kebayang apa langsung? Hutang. Jadi istrinya salah sedikit aja dia langsung temperamen. Kenapa? Ini udah saya hutang banyak-banyak dapat yang kayak begini gitu ya. Tapi coba kalau mudah pernikahan itu, jadi jangan dipersulit. Jadi untuk aba dan ummahat jangan dipersulit. Karena sekarang pintu kemaksiatan mudah, murah. Pintu ketaatan kok dipersulit. Harusnya kan ketaatan ini dimudahkan karena Allah tidak menyulitkan. Ada wali, saksi 2 orang, pengantin, nikah. Selesai. Ada rezeki, makan-makan. Selesai. Tapi dipersulit. Semuanya dipersulit. Oh enggak bisa kalau enggak di gedung. Oh enggak bisa kalau enggak begini. Nanti gimana biaya ininya. Subhanallah. Ini pusing terus. Dia pikir. Maka seseorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya pemuda-pemudi, segera. Mereka sudah baligh, sudah siap mentalnya, nikahkan. Nikmat itu. Jangan sampai mereka berpacaran terlebih dahulu baru dinikahkan. Berapa banyak orang yang kecelakaan? Kecelakaan. Dinikahkan,
ternyata dalam kondisi sudah hamil. Berapa banyak? Kadang kita yang suka kaget. Khutbah nikah dalam satu acara pernikahan, 4 bulan kemudian dengar udah lahiran. Subhanallah. 4 bulan. Ini kita mau husnudzon juga berat ya. Ini mungkin bayinya prematur, tapi kok 4 bulan gak masuk akal juga ya. Berat. Jadi mau husnudzon pun jalan ke husnudzonan tertutup semua. Berat. Jadi musibah, dan ini banyak kejadian seperti ini. Ya, banyak kejadian. Maka dan tidak diketahui oleh banyak orang. Bahkan yang menikahkan kadang tidak tahu. Nah, ini musibah. Kenapa? Karena pintu kemaksiatan mudah. Banyak orang yang sekarang berpikir, wah gampang, kalau saya mau menikah, saya harus subhanallah waliyadzubillah ya, menghamili terlebih dahulu. Baru diizinkan, baru dimudahkan. Jangan sampai kecelakaan itu terjadi. Mau menikah, nikahkan. Carikan yang soleh, yang soleha buat pasangan hidup mereka. Tanggung jawab tuh orang tua kepada anaknya. Kalau dibiarkan membujang, membiarkan dia, apalagi perempuan ya, biarkan tidak menikah hanya karena misalkan jangan dulu nikah. Kamu harus nafkahin kami dulu. Misalkan dia punya anak perempuan bekerja, dilarang untuk menikah. Karena nanti kalau menikah uangnya untuk suaminya, jangan, untuk kita saja. Udah kamu kerja saja, jangan dulu menikah. Ini zalim orang tua yang seperti ini. Nikahkan. Insyaallah rezeki tidak akan tertukar. Ya, insyaallah rezeki tidak akan tertukar. Maka itu ayolah rahimani wa rahimakumullah berkenaan dengan nikah ya, sesuatu yang membahagiakan ketika kita melihat suatu pernikahan. Maka siapa yang belum menikah segeralah untuk menikah. Siapa yang sudah menikah, mudahkan orang lain untuk menikah. Jadi jangan pikirannya nambah dulu, pikirannya lihat dulu temannya, mungkin ada yang belum menikah. Kalau antum punya dana, bantu dia. Bantu terlebih dahulu agar orang semua bisa menikah. Ya, dan kalau orang tua punya kelebihan harta, bantu anaknya. Kita di Indonesia kan nggak ada kewajiban ya orang tua menikahkan anaknya. Kalau di negara lain seperti di Yaman itu, anak itu nikah tanggung jawab orang tuanya tuh. Jadi si laki-laki itu kalau dia mau nikah, yang bertanggung jawab buat bayarin pernikahannya dari A sampai Z itu si bapaknya. Adatnya seperti itu. Ya, karena antum sebagai orang tua di Indonesia ya, alhamdulillah tidak punya tuntutan seperti itu. Jadi berikan, mudahkan ya. Jangan sibuk mikirin nanti saya peninggalan buat anak saya apa nih, warisan nih, kalau saya tidak nyiapkan warisan. Nikahkan dulu saja. Itu warisan terbaik untuk dia ya. Pemberian terbaik untuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita insyaallah masuk sekarang kepada pembahasan bab ke-81. Bab ke-81 yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, fulanun ma fihi khair. Yaitu ucapan seseorang mengatakan fulan tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Ini ucapan yang sering kita dengar. Kadang orang membicarakan orang lain kemudian mengatakan dia mah enggak ada baik-baiknya. Ya, enggak ada kebaikan di dalam diri dia. Subhanallah. Maka ini adalah ucapan yang keliru, ucapan yang menyimpang, ucapan yang salah. Ya. Nggak ada seseorang itu dalam dirinya nggak ada kebaikan, nggak ada, pasti ada kebaikan dalam dirinya. Nggak mungkin tidak ada kebaikan. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ucapan dari Aun ibn Abdullah rahimahullah yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang mana Aun ibn Abdullah rahimahullah berkata, "Idza azra ahadukum ala nafsihi fala yaqulanna ma fiya khair, fa inna fina at-tauhid, walakin liyaqul qad khashitu an yuhlikani ma fiya min asy-syarr." Kata Aun ibn Abdullah, "Idza azra ahadukum ala nafsihi." Jika seseorang ingin atau jika seseorang melihat kelemahan pada dirinya, kekurangan pada dirinya, aib pada dirinya, fala yaqulan, jangan pernah dia mengatakan terhadap dirinya sendiri, ma fi khair, tidak ada kebaikan pada diriku. Jangan. Jadi orang kalau melihat dia memiliki aib, memiliki kekurangan, jangan pernah mencela dirinya sendiri, mengatakan saya ini enggak ada kebaikan di dalam diri saya. Jangan. Fa inna fina tauhid, karena kita itu punya tauhid, dan tauhid itu adalah kebaikan. La ilaha illallah itu adalah kebaikan. Banyak kita berbuat kesalahan, iya, tapi jangan pernah mengatakan saya ini nggak punya kebaikan, nggak ada kebaikan dalam diri saya sedikit pun. Tidak.
Kita ini punya tauhid, dan tauhid itu adalah kebaikan yang luar biasa. Walakin akan tetapi liyaqul, katakan qad khasyitu an yuhlikani ma fiyya minasyarr. Jadi kalau memang kita melihat ada aib kekurangan dalam diri kita dan perlu diucapkan, perlu dikatakan di hadapan orang, jangan mengatakan saya ini enggak punya kebaikan dalam diri saya, jangan. Katakanlah qad khasyitu an yuhlikani ma fiyya minasyarr. Aku sungguh takut akan binasa karena keburukan yang ada pada diriku. Aku takut dibinasakan karena keburukan yang ada pada diriku. Jadi katakan punya keburukan, tapi bukan berarti enggak ada kebaikan sama sekali dalam diri kita. Jadi kekeliruan ketika seseorang menganggap dirinya ini enggak punya kebaikan sama sekali. Jika hal tersebut dilarang, seseorang mengatakannya terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, wa min babi aula alla yaqula dzalika 'inda izra'ihi bi ghairihi. Wa katsiran ma yajri hadzal qaul 'ala alsinatin nas 'inda izra'ihim bi syakhs, bal ba'dhum yuqsim wallahi fulanun ma fihi khair. Maka kata Syekh Abdul Razak, lebih utama seseorang itu tidak mengatakannya kepada orang lain. Apalagi ucapan yang sering didengar. Ini di Timur Tengah orang sering mengatakan hal ini nih. Wallahi fulan ma fihi khair. Dia enggak ada kebaikan dalam dirinya. Demi Allah dia tidak ada kebaikan dalam dirinya. Ini ucapan yang keliru. Orang itu di dalamnya ada tauhid, ada husnul khuluq, ada kebaikan pasti. Jadi enggak boleh digeneralisir karena satu keburukan pada dirinya kemudian kita katakan dia enggak ada kebaikan. Ya? Atau kadang-kala bukan kepada kepada orang, tapi kadang kepada satu daerah, satu kelompok, mengatakan di sana enggak ada kebaikan, orang sana enggak ada yang baik sama sekali. Subhanallah. Padahal mereka masih sholat, masih berzikir, masih berdoa. Enggak bisa dikatakan enggak ada kebaikan pada diri mereka. Oh, kalau orang sana tuh, kampung sana atau suku sana, orangnya enggak ada baik-baiknya sama sekali. Lah, enggak boleh ucapan-ucapan semacam ini. Karena mereka pasti memiliki kebaikan. Kita enggak boleh mengeneralisir sesuatu. Walaupun hakikatnya yang namanya di lingkungan manusia pepatah Arab itu mengatakan al khairu yakhus wa syarru ya'um. Ini memang ada di mana-mana. Al khair yakhus. Yang namanya kebaikan itu biasanya kembalinya kepada pribadi tertentu. Wa syarru ya'um. Tetapi yang namanya keburukan itu kembalinya kepada khalayak ramai. Jadi kalau ada satu orang baik di kampung A, orang akan bilang si fulan baik, kembalinya kepada pribadi dia kebaikan dia. Tapi ketika ada satu orang berlaku buruk di kampung A, orang akan bilang orang kampung A itu buruk. Bayangkan. Ini sesuatu yang ada di mana-mana, termasuk kita di Indonesia. Jadi kalau ada satu orang merampok dari kampung A, orang bilang kampung sana mah tukang rampok semua. Padahal perampoknya berapa? Satu. Tapi kalau ada orang baik dari kampung tersebut, orang akan mengatakan si fulan baik. Ini adalah satu hal yang keliru, yang memang menyebar di mana-mana. Al khairu yakhus wa syarru ya'um. Kebaikan itu kembalinya kepada pribadi, tapi keburukan itu menyeluruh. Satu keluarga, kalau ada satu orang berlaku buruk, jangan. Misalkan ada satu wanita hamil di luar nikah dari satu keluarga. Ketika ada orang ingin melamar sepupu dari wanita itu, orang akan mengatakan, oh jangan. Anak perempuan di keluarga itu enggak kejaga. Subhanallah. Jadi digeneralisir keburukan yang satu. Tapi kalau kebaikan kembalinya kepada pribadi. Dan ini adalah sesuatu yang keliru. Kita enggak boleh mengeneralisir sesuatu. Seseorang itu pasti punya keburukan. Enggak mungkin seseorang itu sempurna, itu enggak mungkin. Makanya pepatah Arab itu mengatakan fi kulli baitin hammam. Di setiap rumah itu pasti ada kamar mandi. Artinya apa? Di setiap rumah itu pasti ada kamar mandi, tempat buang hajat. Artinya di setiap pribadi orang itu pasti ada titik jeleknya. Di satu kampung itu pasti ada yang buruknya, enggak semuanya baik. Di satu keluarga itu pasti ada yang buruk. Fi kulli baitin hammam. Di setiap rumah pasti ada tempat buang hajat. Ini adalah permisalan bahwa kita enggak mungkin mengharap kesempurnaan pada diri seseorang. Enggak ada yang sempurna. Ya. Apalagi ingin berharap punya kawan yang sempurna, pasangan hidup yang sempurna, mustahil. Man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin. Siapa yang berharap punya kawan yang tidak punya aib, selamanya dia tidak akan pernah berkawan. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir keburukan dia. Dia mungkin ada satu titik buruk,
maka jangan digeneralisir mengatakan enggak ada kebaikan pada diri dia. Ingat, orang punya tauhid, punya akhlak yang baik. Makanya Rasulullah dalam pernikahan pun mengatakan apa? La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang laki-laki itu enggak boleh membenci pasangan hidupnya karena satu perangai buruk pada pasangan hidupnya, enggak boleh dibenci. Kenapa? Karena banyak perangai lain yang harusnya dia ridho terhadap perangai tersebut. Tak boleh karena satu keburukan dilupakan semua kebaikannya. Itu adalah hal yang keliru. Maka ucapan fulan ma fihi khair, fulan enggak ada kebaikan pada diri dia enggak ada baik-baiknya, itu adalah ucapan yang harus dikasih tanda silang. Ya. Begitupun seseorang enggak boleh merendahkan dirinya sendiri mengatakan saya enggak ada kebaikan dalam diri saya. Terus tauhid yang Anda ucapkan, la ilaha illallah yang Anda ucapkan, salat yang Anda dirikan, bukankah itu kebaikan? Maka ucapan mengatakan saya tidak punya kebaikan sama sekali adalah ucapan yang keliru. Jika memang harus mengungkapkan hal yang serupa, katakanlah aku takut Allah membinasakanku karena keburukan yang ada pada diriku. Itu adalah ucapan yang paling selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aun Ibn Abdillah rahimahullah di dalam kitab Syu'abul Iman yang dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian bab berikutnya ayyuhal ikhwah adalah bab ke-82. Anta fil umniyah. Anta fil umniyah. Engkau berada di dalam mimpi atau harapan tersebut. Anta fil umniyah. Engkau berada di dalam mimpi atau harapan yang kau inginkan. Ini judul yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak. Anta fil umniyah. Engkau berada pada mimpi atau harapan yang kau inginkan. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan ucapan dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah yang ditulis di dalam kitab Muhasabatun Nafs Ibnu Abi Dunya, yang mana Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, "Mathaltu nafsi fil jannah akilu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqa abkaraha. Thumma mathaltu nafsi fil nar akilu min zaqumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha. Faqultu li nafsi ayy shay'in turidin? Qalat uridu an uraddu ila ad-dunya fa'amala salihan. Qala qultu fa anta fil umniyati fa'amali." Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Mathaltu nafsi fil jannah." Aku membayangkan, memisalkan diriku berada di dalam surga. Jadi kata Ibrahim At-Taimi, aku membayangkan, memisalkan diriku berada di dalam surga. Akilu thimaraha, aku memakan buah-buahan yang ada di dalam surga. Wa ashrabu min anhariha, dan aku minum dari sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Sungai-sungai, ada sungai madu, ada sungai, Masya Allah, banyak sekali. Aku bayangkan hal tersebut. Wa wa'aniqa abkaraha, dan aku memeluk para bidadari-bidadari surga. Thumma, kemudian kata beliau, mathaltu nafsi finnar, kemudian aku bayangkan aku berada di dalam neraka. Akilu min zaqumiha, aku memakan dari buah zakum. Wa ashrabu min sadidiha, dan aku meminum dari minuman ahli neraka. Nanah, minuman ahli neraka. Wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha, dan aku berusaha untuk melepaskan diri dari rantai dan belenggu yang ada di dalam neraka. Jadi beliau pertama membayangkan diri beliau ada di surga, memakan makanan surga, meminum minuman surga dari sungai-sungai yang mengalir, dan membayangkan bidadari surga. Kemudian beliau membayangkan beliau ada di dalam neraka, memakan dari makanan ahli neraka, minum minuman ahli neraka, dan berusaha untuk melepaskan diri dari rantai dan belenggu yang mengikatnya di dalam neraka. Faqultu li nafsi, kemudian aku berkata kepada diriku, ini beliau sedang membayangkan ada di dalam neraka nih. Kemudian aku berkata kepada diriku, ay nafsi, wahai jiwaku, ay syai'in turidin, apa yang kau inginkan sekarang? Apa yang kau inginkan sekarang? Ini beliau berada di alam akhirat nih. Kemudian ditanya oleh dirinya, apa yang kau inginkan sekarang? Jadi ini beliau sedang berimajinasi, menganggap beliau ada di alam akhirat. Kemudian bertanya kepada jiwanya, apa yang kau inginkan nih? Ketika sudah membayangkan tentang surga dan neraka.
uridu an uraddu ila dunya fa'amala salihah. Maka jiwaku tersebut mengatakan, aku ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, untuk mendapatkan kenikmatan surga. Ini kata jiwa. Maka kata Ibrahim At-Taimi, qala qultu fa anta fil umniyah fa'mali. Maka sesungguhnya engkau sekarang berada pada apa yang kau harapkan dan cita-citamu yang kau inginkan. Maka beramallah. Nah, ini luar biasa yang dilakukan oleh Ibrahim At-Taimi. Beliau membawa pikirannya, jiwanya, seakan-akan beliau berada di akhirat. Untuk mendapatkan kenikmatan surga, siksa neraka yang dibayangkan oleh beliau. Kemudian beliau mengajak dialog jiwanya tersebut dalam bayangannya itu. Apa yang kau inginkan? Ternyata jiwa ini di akhirat kelak akan mengatakan, aku ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Maka kata Ibrahim At-Taimi, engkau pada hakikatnya sekarang berada apa yang engkau cita-citakan dan apa yang engkau harapkan. Kau berada di dunia tersebut. Maka beramallah. Ini luar biasa sekali. Kata Syekh Abdul Razak, kam fi tadhakkuril ma'al min atharin fi zammin nafs wa atriha 'ala al-haq. Wa kam fil ghafla anhu min atharin fi infilatiha wa insiyaqiha wara' al-maladzat al-faniyah. Berapa banyak, kata beliau, ketika seseorang mengingat tentang ma'al, tentang hari akhirat, efek yang timbul adalah seseorang tersebut dapat menarik jiwanya, menahan dirinya untuk terus berada di dalam kebenaran. Dan ketika seseorang melupakan tentang alam akhirat, menganggap bahwa dunia ini segalanya, maka efeknya adalah dia akan menjauh dari kebenaran dan dia akan berada di belakang kelezatan-kelezatan dunia yang fana. Jadi memikirkan tentang akhirat itu sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang. Bahwa apapun yang dia lakukan di akhirnya itu ada alam akhirat. Ada darul jaza, ada tempat dia menerima balasan. Ketika seseorang terhalang di dunia ini dengan tembok besar dunia, dia berpikir bahwa masa depan saya hanya masa depan di dunia saja, dan dia tidak bisa hancurkan tembok tersebut, maka pikiran dia itu akan sempit, menganggap bahwa dunia ini segalanya, sehingga dia akan kejar apapun yang diinginkan dari kenikmatan dunia, halal ataupun haram. Tapi siapa yang masa depannya itu lebih jauh dari sekadar dunia, dia lihat masa depannya itu apa setelah kematian, bagaimana ketika di alam barzakh, bagaimana ketika di padang mahsyar, bagaimana ketika dia berada di yaumil hisab, bagaimana ketika dia melewati sirat di atas neraka jahanam. Jika itu yang dia fikirkan sebagai masa depan dia, maka itu akan menimbulkan efek positif dalam kehidupannya. Karena dia tahu setelah darul amal ada yang namanya darul jaza. Setelah dia beramal ada tempat dia menerima balasan. Rasulullah SAW sering mengatakan apa? Rasulullah SAW, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian, karena efeknya itu sangat luar biasa sekali. Orang yang lupa kematian dan menganggap dunia ini segalanya, dia akan tidak akan pernah mati, jauh dari yang namanya kematian, dia akan terombang-ambing dalam fitnah dunia. Maka coba kita lakukan apa yang dilakukan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Sering-seringlah membayangkan tentang alam akhirat, ya. Makanya pernah kalau tidak salah kita bahas perkataan Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, dia seperti sedang melamun, sedang memikirkan sesuatu, ditanya oleh sahabat-sahabatnya, apa yang kau pikirkan? Di mana pikiranmu? Dia mengatakan sirat, di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Jadi sedang memikirkan hal tersebut. Masa depannya itu. Karena pasti kan yang namanya kematian pasti, alam barzakh pasti. Pasti kita akan bertemu. Tapi nanti malam, besok belum tentu kita bertemu dengan kehidupan dunia. Bisa saja sore kita meninggal, maghrib kita meninggal, atau malam kita meninggal, kita nggak ketemu dengan esok hari. Tapi kalau kematian itu pasti. Maka kenapa kita mengejar sesuatu yang tidak pasti kita jadikan prioritas, justru sesuatu yang pasti kita jadikan alternatif, atau bahkan tidak dilirik sama sekali. Orang yang beriman dan berpikir cerdas, dia akan menjadikan sesuatu yang pasti itu sebagai satu prioritas. Yang nggak pasti itu ya dia ambil, dia siapkan, tidak ditinggalkan. Karena latan sanasibaka minad dunya, jangan lupa tentang perkara dunia.
punya kewajiban dia untuk memberi nafkah, untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dia punya kewajiban untuk menunaikan hal-hal tersebut. Tapi prioritas dia apa? Sesuatu yang pasti. Yang pasti adalah kematian. Yang pasti adalah alam barzakh, yang pasti adalah padang mahsyar, yang pasti adalah as-sirat. Maka belajarlah untuk dalam tanda kutip berimajinasi seperti ini. Membayangkan diri kita berada di sana, apa yang kita harapkan? Ternyata yang diharapkan oleh jiwa kita adalah untuk beramal soleh kembali ke dunia. Maka kita sekarang berada di harapan itu. Kita berada di angan-angan itu. Kita berada di cita-cita itu. Cita-cita siapa? Angan-angan siapa? Angan-angan seluruh jiwa ketika berada di alam akhirat. Maka mumpung kita berada di alam tersebut, beramallah. Karena itu yang akan bermanfaat untuk untuk kita. Ya, karena khairazad apa? Taqwa. Sebaik-baiknya seseorang menambah pundi-pundi di dunia ini adalah menambah pundi-pundi ketakwaan. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab berikutnya adalah bab ke-83. Haqiqatul mahabbati fillah, hakikat rasa cinta di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat cinta karena Allah. Kita sering mendengarkan hal ini ya. Saya mencintaimu karena Allah, saya mencintaimu karena Allah. Seorang muslim itu harus mencintai saudaranya karena Allah. Dan ketika dia tidak menyukai saudaranya pun tidak menyukainya karena Allah. Bukan karena urusan dunia, bukan karena perkara dunia. Kita cinta fulan karena Allah. Dan ketika kita membencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan maka lillahi yabqa. Apa yang diperuntukkan hanya untuk Allah, maka itu yang akan bertahan. Kalau bukan karena Allah, enggak akan bertahan. Ya, kecintaan yang bukan karena Allah itu kecintaan yang semu. Seseorang cinta istrinya karena kecantikannya, nggak akan bertahan lama. Istrinya sudah sampai usia 60 tahun, sudah mulai berkeriput, nggak ada lagi rasa cinta. Kenapa? Karena cintanya hanya karena kecantikan. Dia akan melihat wanita yang lebih cantik lagi. Begitupun seorang wanita ketika mencintai suaminya karena kegagahannya, karena ketampanan itu akan hilang. Bisa saja hari pertama menikah, kemudian malamnya suaminya lagi masak air, kemudian pancinya jatuh kena muka dia, kemudian dia harus dioperasi, ketampanannya hilang. Bisa seperti itu. Jika kecintaan bukan karena Allah akan hilang, tapi kecintaan karena Allah itu akan bertahan. Jika seseorang mencintai kawannya karena harta yang ada pada kawannya, maka ketika kawannya tersebut tidak memiliki harta, dia akan menjauh dari kawannya. Makanya seseorang itu harus lihat kawan-kawan dia itu dekat dengan dia karena apa? Karena hartanya kah? Karena jabatannya, karena pangkatnya. Makanya banyak orang-orang yang punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, stres ketika pangkat dan jabatannya hilang. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dekat dengan dia, ketika dia punya pangkat dan jabatan itu dekat dengan dia bukan karena Allah, tapi karena pangkat dan jabatannya. Ketika pangkat dan jabatan itu hilang, orang-orang tersebut menjauh. Akhirnya dia merasa dirinya dijauhi oleh orang lain. Dia merasa dirinya tidak memiliki nilai. Makanya banyak kita ketemu orang-orang yang stres setelah melewati masa pensiun. Biasa nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh, ini orang nggak ada yang dengerin dia. Tidak ada yang patuh terhadap dia. Tidak ada yang mengagung-agungkan dia. Tidak ada yang mengangkat-ngangkat nama dia. Makanya sangat luar biasa sekali manfaat kecintaan seseorang karena Allah. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Yahya ibni Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud war Raqa'iq al-Khatib al-Baghdadi, yang mana Yahya ibn Mu'adz mengatakan haqiqatul mahabbah annaha la tazidu bil birr wa la tanqusu bil jafa. Kecintaan yang hakiki itu dia tidak akan bertambah dengan kebaikan dan tidak akan berkurang dengan keburukan. Jadi kalau antum cinta kepada seseorang karena Allah itu, kecintaan antum itu nggak akan bertambah hanya karena perbuatan baik dia. Dan kecintaan antum tidak akan berkurang hanya karena sikap dia yang tidak baik kepada antum. Itu hakikat cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cinta yang benar yang seperti itu. Makanya orang sering bilang, pepatah mengatakan seseorang itu ketika dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta yang hakiki itu nggak akan bertambah dengan
kebaikan dia. Dia mau dia ngasih, mau dia tidak ngasih, mau dia beri hadiah, mau tidak beri hadiah, kita cinta kepada dia karena Allah. Kemudian ketika antum diceokin pun antum enggak akan berkurang tuh kecintaannya karena Allah SWT. Itulah kecintaan yang benar. Maka kata Syekh Abdul Razak mengatakan, "Ai la yaziduha an yuhsina ilaika man ahbabtahu fillah, au an yanfa'aka bi syai'in min masalihid dunya." Jadi tidak akan bertambah rasa cintamu kepada seseorang itu hanya karena kebaikan yang dia lakukan atau kemanfaatan yang dia berikan dalam perkara dunia kepadamu. Jika engkau cinta seseorang karena Allah, wala yunqisuha husulu jafwatin minhu aw taqsirun aw nahwu dzalik, dan enggak akan berkurang ketika engkau dapati kekurangan pada dirinya, ketidakbaikan muamalah pada dirinya kepadamu, dia enggak akan berkurang. Li'anna al-hubba laysa li ajli hadza, karena kecintaanmu kepada dia bukan karena hal tersebut, bukan karena kebaikannya, bukan karena perkara dunia, bukan. Karena kecintaanmu kepada dia lillah khalisa, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Fala yata'athar bil hududid dunyawiyah ziyadatan aw nuqsa, enggak akan berkurang jika tidak mendapatkan dari perkara dunia ataupun mendapatkan keuntungan dari perkara dunia. Enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Jadi orang yang cinta karena Allah ketika mendapatkan kenikmatan dunia dari kawannya enggak akan bertambah juga. Ketika tidak mendapatkannya pun tidak akan berkurang. Bi khilafil mahabbah al-mashubah bil agradid dunyawiyah fa innaha tanqati'u 'inda hudutsil gharad aw 'inda al-ya's minhu. Berbeda dengan orang yang mencintai seseorang karena perkara dunia, maka kecintaan itu akan bertambah ketika mendapatkan maslahat dunia dan akan berkurang ketika tidak mendapatkan kemaslahatan dunia. Maka kita lihat sekarang kedekatan kita dengan seseorang. Apakah lillah aw li ajli dunya? Apakah untuk Allah kecintaan kita kepada dia, atau kecintaan kita kepada dia hanya dalam perkara dunia? Lihatlah dalam sebuah hadis ketika ada seseorang yang mengunjungi kawannya, kemudian Allah mengutus malaikat di perjalanan tersebut. Aina turid? Ditanya, kemana engkau mau pergi? Ila akhan li fi hadhil qaryah, kepada kawanku yang ada di kampung ini. Ditanya oleh malaikat, apakah untuk kepentingan dunia engkau berkunjung kepadanya? Maka dia mengatakan, la, ghairi anni ahbabtuhu fillah. Aku mengunjungi dia hanya karena satu sebab. Aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Berkunjung, berziarah kepada kawannya. Bukan karena ada proyek, bukan karena ada, enggak ada. Bas berkunjung, ziarah. Maka kata malaikat mengatakan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah keutamaan seseorang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sekarang nih kayak yang aneh kalau ada orang ziarah apalagi sampai keluar kota, datang berkunjung, kemudian ditanya, "Ada apa kau antum?" Enggak ada tujuan lain, cuma datang ke sini aja. Cuma datang ke sini, cuma berkunjung, tapi seperti sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena banyak orang di zaman sekarang itu tidak ada kunjungan kecuali kemaslahatan dunia yang diharapkan. Maka kita tidak boleh seperti itu. Mencintai seseorang harus karena Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang terdekat kita. Suami mencintai istrinya harus karena Allah. Kalau karena kecantikannya, karena hal-hal lain itu akan berakhir. Begitupun seorang wanita mencintai suaminya harus karena Allah. Banyak wanita yang mencintai suaminya karena harta. Hanya ketika suaminya jatuh miskin, tidak ada lagi penghormatan, tidak ada lagi pengagungan kepada suaminya. Yang ada hanyalah hinaan, celaan, makian, cacian. Hingga akhirnya terjadi perceraian. Tidak, tapi kalau karena Allah, dia akan bersabar ketika suaminya memiliki kekurangan. Dan selanjutnya kepada anak juga, kita cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai anak bukan karena Allah, maka bukan tidak mungkin kita akan melakukan kemaksiatan hanya demi menyenangkan anak. Banyak orang yang cinta kepada anak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika anaknya menginginkan sesuatu, dia tidak punya, dia rela mencuri. Dia rela untuk melakukan hal yang diharamkan. Ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan ini?" "Saya cinta kepada anak saya, demi membiayai anak saya." Banyak wanita yang dia ketika suaminya misalkan wafat atau bercerai dari suaminya, rela untuk memperdagangkan dirinya sendiri. Ketika ditanya kenapa, demi membiayai anak-anaknya. Saya cinta kepada anak saya.
Berarti kecintaan dia kepada anak dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya tidak mungkin bermaksiat kepada Allah hanya demi untuk menafkahi anak-anaknya. Dia tidak yakin atas keutamaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Maka kepada pasangan hidup harus kita cintai karena Allah. Kepada anak kita cinta karena Allah. Kepada orang tua pun cinta kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kecintaan kita kepada orang tua kita itu bukan balas jasa saja atas kebaikan dia. Kadangkala ada anak yang mendapati orang tuanya itu tidak bertanggung jawab kepada dirinya. Ada anak yang dari kecil tinggal dengan ibunya. Kemudian bapaknya tidak menafkahi dia, tidak mendidik dia. Kemudian ketika ditanya, antum tidak berbakti kepada ayah antum? Apa yang dilakukan ayah anak? Ya, antum mencintai ayah antum, bakti antum kepada ayah antum, lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena balasan atas kebaikan dia. Sebagaimana antum nanti akan dihisab oleh Allah karena kejafaan antum kepada dia, begitupun dia akan dihisab karena tidak bertanggung jawab kepada antum. Antum sekarang menyesal karena orang tua antum misalkan tidak bertanggung jawab kepada antum mengatakan orang tua saya tidak bertanggung jawab kepada saya. Orang tua antum akan dihisab akan hal tersebut. Tapi ketika antum tidak berbakti kepada dia, antum pun akan dihisab atas hal tersebut. Maka antum harus mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita dengan kawan kita, harus kita cinta karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, kemaslahatan dunia. Banyak orang sekarang dekat itu karena kepentingan dunia. Setelah selesai kepentingan dunia, ya tidak ada. Dari zaman dahulu kala, kasus tersebut banyak terjadi. Ada salah seorang sahabat atau tabi'in, ana lupa, ketika dia punya harta yang banyak, kawan-kawannya banyak yang berkunjung ke rumah dia. Kemudian ketika hartanya menurun, tidak ada yang berkunjung ke rumah dia. Maka istrinya mengatakan, tidak ada orang yang lebih buruk daripada kawan-kawanmu. Kata suaminya, kenapa? Ketika engkau kaya, mereka berkunjung kepadamu. Ketika engkau miskin, tidak ada satupun dari mereka yang berkunjung kepadamu. Tapi suaminya ini orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Dia katakan, tidak, bukan seperti itu, kata dia. Ini kehusnudzanan kepada kawannya karena dia cinta kepada kawannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, kawan-kawan saya dulu berkunjung ke rumah saya karena dia tahu bahwa saya dapat menjamu mereka, dapat memberikan apa yang saya dapat berikan kepada mereka. Justru ketika saya berada dalam kondisi yang minim, tidak memiliki harta, dan saya tidak dapat menyambut mereka sebagaimana tamu semestinya, mereka menjauh dari kunjungannya ke rumah kita. Karena mereka tidak mau mempersulit diri kita. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang baik. Jadi Masya Allah ya, keburukan kawannya, dia tetap tidak bersuudzon kepadanya. Tapi dia tetap berhusnudzon kepada kawannya tersebut. Kenapa? Karena dia mencintai kawannya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berpikir positif kepada orang lain. Karena dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Cinta karena Allah. Dan enggak harus kepada semua orang kita cinta karena Allah. Bisa saja kita benci seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu tokoh menyimpang waktu itu pernah menelpon salah satu ustadz yang Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia orang yang sangat luar biasa sekali di dalam dakwah. Ada satu tokoh menyimpang menelpon kepada ustadz tersebut. Kemudian mengatakan, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kata tokoh yang menyimpang tersebut. Kata ustaz itu mengatakan, wa ana ubghiduka fillah, dan aku membencimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau mencintaiku karena Allah, aku membencimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena engkau telah mengajarkan penyimpangan-penyimpangan kepada manusia, penyimpangan-penyimpangan kepada manusia. Maka seorang muslim itu dicintai karena Allah, dan ketika dibenci pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ketika membenci seseorang pun bukan karena hawa nafsu kita, jangan. Tapi karena memang Allah memerintahkan kita untuk kenapa? Misalkan dia mengajarkan penyimpangan, menyesatkan orang lain, ini bukan harus dicintai, dinasehati. Ya? Kita benci pada perbuatannya walaupun tidak kepada personnya. Kita benci kepada perbuatan tersebut. Ya? Kalau dia memang sudah dinasehati tidak mau, berarti ini orang ini yang punya penyakit, yang punya kesalahan. Ini yang harus dijauhi. Dan kita menjauhi orang yang menyimpang tersebut pun, itu kemaslahatan untuk dia. Kemaslahatan untuk dia. Karena bayangkan jika tidak diboikot orang-orang seperti itu. Jika dianggap lumrah saja orang-orang seperti itu.
maka berapa banyak yang akan tergelincir dan ikut dengan orang-orang semacam itu. Dosa dia yang akan bertambah. Maka pada hakikatnya kebencian kita kepada dia adalah bentuk rasa sayang kita kepada dia. Karena ketika kita biarkan dia menyimpang, maka akan berapa banyak orang yang mengikuti penyimpangan tersebut. Kemudian dia akan dihisab di yaumil qiyamah. Makanya para ulama rahimahullah ketika ada ucapan-ucapan menyimpang dari seseorang, ketika orang tersebut wafat sekalipun, mereka mengatakan selama muslim mereka doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Akan tetapi dia punya penyimpangan 1, 2, dan 3. Kenapa? Agar tidak menjadi tabungan dosa bagi orang yang telah wafat tersebut ketika orang-orang banyak yang mengikuti pemikirannya. Misalkan seseorang menulis buku itu banyak penyimpangan di dalamnya. Para ulama nggak mungkin diam. Ulama yang takut kepada Allah nggak mungkin diam. Karena bentuk rasa cinta dia kepada sahabatnya, kepada kawannya, kepada saudaranya sama muslim tersebut adalah untuk memberitahu orang lain tentang penyimpangan yang dia tulis. Agar tidak banyak lagi orang yang mengikuti keburukan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang mau bertanya, fadhol lewat kertas saja ya. Lewat kertas. Yang ibu-ibu bisa lewat kertas. Baik, pertanyaan yang pertama, saya belum mengerti bentuk seperti apa kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat apa yang harus kita cari orang tersebut? Kecintaan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala itu akan bertambah dengan ketaatan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai seseorang karena Allah, semakin orang itu bertakwa, semakin kita akan mencintai dia. Maka yang kita cari adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mencintai seseorang karena Allah, ketika orang ini menjadi hamba yang lebih bertakwa, rasa cinta itu akan tumbuh bertambah. Ketika dia menjauh, rasa cinta itu akan berkurang. Jadi bertambah dan berkurangnya kecintaan itu bukan faktor duniawi, tapi faktor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang nampak secara zahir, karena batinnya seseorang kita nggak tahu. Zahirnya kita lihat dia sholat, kita nggak tahu dia sholat untuk siapa, untuk Allah kah, atau karena riya kah. Tapi yang nampak secara zahir. Maka maksud cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu patokannya apa? Patokannya adalah ketakwaan orang tersebut. Jadi misalkan kita cinta pasangan hidup kita. Kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya kekurangan, kita bersabar karena Allah. Tapi ketika dia tambah ketaatan, rasa cinta itu akan bertambah. Jadi penambahan dan kekurangannya itu bergantung kepada ketakwaan dia kepada Allah. Dan bagaimana jika pendamping atau orang tua belum mendapatkan hidayah, apa yang harus kita cintai? Nah, kita mencintai pasangan hidup kita dan mencintai orang tua kita ketika dia masih jauh dari ketaatan, apa yang harus kita cintai dari dia adalah dengan kita bersabar atas segala kekurangan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepadanya. Misalkan seorang wanita, kenapa saya harus mencintai suami saya sedangkan suami saya itu enggak pernah mau ikut pengajian misalnya. Suami saya itu sholatnya suka diakhir-akhirkan, masih suka diakhir-akhirkan. Kenapa saya harus mencintai dia? Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus saya cintai dari orang seperti ini, dari pasangan hidup ini? Kita harus mencintai dia karena perintah Allah Subhanahu wa taala kita untuk taat kepadanya dalam ketaatan kepada Allah. Yang Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku diperintahkan untuk sujud kepada orang, aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperindah diri kita ketika dipandang oleh suami kita. Antasurruhu idza nazar. Wanita yang baik adalah wanita yang enak untuk dipandang oleh suaminya.
Jadi kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kecintaan kita itu tidak akan maksimal ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesabaran kita terus menasehati dia, kita terus mendoakan dia. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada dia karena Allah memerintahkan kita sebagai pasangan hidupnya untuk membersamai dia selama dia merupakan orang muslim, bukan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita cintai adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti kepada dia. Begitupun kepada orang tua. Apa yang harus kita cintai dari orang tua? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Wala taqul lahum uff, jangan berkata uff. Jadi ketika orang tua kita belum dapat hidayah, maka bentuk kecintaan kita kepada dia adalah mendoakannya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di masa awal, saat itu ibunya masih dalam keadaan kufur. Abu Hurairah cinta kepada ibunya karena perintah Allah seorang anak untuk berbakti kepada ibunya. Jadi dia mencintai karena perintah Allah untuk berbakti kepada ibu. Ya, bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan, jika orang tua kita memerintahkan kita kepada Quran, fala tuti'huma. Jangan taat kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi kita berbuat baik kepada mereka. Kafir nih, bukan cuman belum dapat hidayah kepada sunnah. Ini kafir sendiri, kita harus berbuat baik kepada dia. Karena kita melakukan perbuatan baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada dia hingga dia nanti mendapatkan insyaallah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tergesa-gesa ayyuhal ikhwah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang ini harus kok enggak ngerti-ngerti. Kita saja butuh tahunan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mau datang melangkah ke kajian, untuk mau belajar. Jadi jangan menginginkan keinstanan kepada orang lain, sedangkan kita pun berproses. Dan ini sesuatu yang sering salah kaprah orang. Ketika dia alhamdulillah bisa ikut kajian, dia paksa harus ikut kajian pokoknya, langsung. Orang harus berubah, perlu proses. Kadangkala ketergesa-gesaan kita itu yang menyebabkan orang berpaling dari jalan kebenaran. Itu sering sekali terjadi kasus ketergesa-gesaan seseorang itu membuat justru orang di sekitarnya itu berpaling dari kebenaran. Berproses. Insya Allah yang berproses itu jadi lebih baik. Kadang dipaksakan, kadang orang tua kepada anak dipaksakan. Padahal kemampuan anak berbeda-beda kadang. Pokoknya harus hafal. Lihat, si fulan udah hafal 1 juz, kamu belum hafal. Kasar akhirnya kepada anaknya. Padahal kemampuan anak berbeda-beda. Dipaksakan anaknya harus hafal 1 juz misalkan. Dia sendiri Iqra 1 nggak beres-beres. Dia sendiri baru hafal juz amma itu ketika umur 30 tahun. Kemudian anaknya ketika 7 tahun belum hafal juz amma, juz ke-30 ngamuk-ngamuk, dia dipaksa. Ya. Biarkan berproses. Kita nasihati dia. Jadi buat di keluarga kita itu cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan karena keterpaksaan. Kenapa engkau harus menghafal? Kenapa? Ajak dia berpikir. Ini kan musibah zaman sekarang, ya. Dipaksakan anaknya. Akhirnya kadang dibanding-bandingkan, membuat akhirnya anak minder dan lain sebagainya. Begitupun dibanding-bandingkan orang tua. Jangan. Orang tua antum belum suka ikut kajian, doakan. Ya. Berbuat baik kepada mereka. Berikan contoh bahwa seseorang ikut kajian itu menjadikan dia lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Ya. Banyak yang jadi lebih Java ini apa ya? Jadi yang tadinya sebelum ikut kajian sopan gitu. Kok setelah ikut kajian malah jadi kasar. Ya. Kadang suka salah ikut kajian. Pulang ke rumah karena lihat nih kakaknya atau ayahnya beda paham, kakaknya ngucapin salam gak dijawab, ya, gak mau ngobrol sama kakaknya sendiri, sama bapaknya, kenapa beda paham, sesat bapak saya. Tetap, antum kafir saja, antum punya kewajiban untuk berbuat baik kepadanya, apalagi masih seorang muslim. Ya, ajak diskusi, ngobrol baik-baik, insya Allah akan mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mertua saya meminta untuk membelikan suatu buku yang di dalamnya terdapat
pemahaman wahdatul wujud yang merupakan aliran sesat. Saya berikan pengertian dengan video-video dari Syekh Mujassir, beliau bilang sudah tahu. Tapi saya tetap disuruh beli. Kalau tidak nanti beli sendiri. Ayah mertua saya orang yang awam. Ini secara umum, apa yang harus saya lakukan? Secara umum ayohal ikhwah, ketika ada seseorang meminta kita untuk membelikan sesuatu, menitipkan sesuatu yang haram ataupun yang di dalamnya terdapat penyimpangan, maka kita tidak boleh mengikutinya dalam segala hal. La ta'atan lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq. Maka kita menolak dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, memberitahu dengan cara yang lemah lembut. Jadi tidak boleh kasar. Ya, lemah lembut. Apalagi ayah mertua posisinya. Mungkin kita bisa memberitahu lewat, kalau kita laki-laki memberitahu lewat istri kita. Kalau yang akhwat bisa memberitahu lewat suaminya. Karena mungkin kan ada jarak tuh biasanya di antara menantu dengan mertua. Tapi lewat anaknya langsung, insya Allah mungkin bisa lebih difahami. Tapi jangan, kalau dia mau beli sendiri ya beli-beli saja. Tapi jangan antum yang membelikan. Jangan antum yang membelikan. Kecuali mertua antum adalah bahith, orang yang memang khusus dia mencari kekeliruan, penyimpangan dari aliran sesat tersebut. Beda lagi kalau kasus tersebut ya. Misalkan mertua antum muallif, seorang penulis kitab yang mana dia sedang mengumpulkan penyimpangan dari satu buku, antum disuruh beli buku yang menyimpang tersebut, ya nggak masalah. Karena antum tahu nih, mertua antum memang punya hal tersebut. Kayak dulu di Darul Hadits Dammaj itu, di perpustakaan besar itu ada satu buku, satu ruangan kecil itu isinya adalah kitab-kitab menyimpang, kitab-kitab yang menyimpang. Jadi maktabahnya besar, perpustakaannya ada satu ruangan khusus buku-buku yang menyimpang. Yang bisa masuk ke situ adalah orang-orang yang sudah dianggap punya kapasitas ilmu untuk membedakan mana yang benar dari yang sah. Jadi nggak sembarangan orang. Jadi kalau ternyata orang tua masih awam, disuruh beli buku yang menyimpang, jangan. Mendingan belikan buku yang kebalikannya dari itu. Misalkan di buku yang minta dibelikan itu ada pemahaman wahdatul wujud. Cari buku yang mana di sana membahas tentang penyimpangan wahdatul wujud. Ya, jangan taat dalam kemaksiatan. Dan coba menggunakan pasangan kita untuk membicarakan kepada orang tuanya. Insya Allah lebih mudah. Izin bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada anak walaupun anak belum baik dalam beribadah, seperti sholat ataupun mengaji. Iya, kita kepada anak kita, ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap dari kalian adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pertanggungjawabkan. Dan anak kita ini adalah tanggung jawab kita. Maka kita itu harus mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kurang dalam adab, dalam akhlak, kita harus menasihati dia, mendidik dia dari semenjak kecil. Karena apa? Itu bentuk kecintaan kita kepada mereka. Kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika anak kita belum mau melaksanakan atau masih sering terlambat dalam sholat. Kalau enggak sholat, tuh kasihan sekali. Ya, itu bisa masuk dalam kategori kufur. Seseorang yang meninggalkan sholat. Rasulullah bersabda, al-ahdu lati bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Hati-hati orang tua yang anaknya tidak sholat. Ajak dari semenjak kecil. Buat dia cinta kepada sholat tersebut. Ya. Anak kita masih kecil, 5 tahun, 6 tahun. Ya. Sudah mulai, maksudnya sudah tidak ribut. Ya. Bawa ke masjid sama bapaknya. Bawa ke masjid. Sholat di samping dia, walaupun subuh dia ngantuk, dia ketiduran, nggak apa-apa. Memang belum wajib bagi dia, tapi jadikan kecintaan dia untuk beribadah. Ini bentuk rasa cinta kita kepada dia, ya. Maka seorang ayah yang lihat anaknya nih udah mulai, karena ketika anak antum sudah remaja, sulit untuk merubah. Ini antum ibarat kalau mendidik anak itu, ibarat nanam pohon. Kalau pohonnya ditanamnya bengkok, itu ketika sudah remaja, itu udah bengkok tuh. Mau ditegakin susah. Tapi kalau di awal ketika dia tumbuh dari semenjak kecil itu ditanamnya lurus, paling nanti ada yang bengkok-bengkok tuh ranting-rantingnya kanan kiri, nebasnya gampang. Tapi kalau pohonnya udah ditanamnya bengkok, lurusinnya itu sangat sulit. Perlu mujahadah, perlu ekstra ikhtiar yang luar biasa.
Dan anak ketika sudah remaja itu sudah sulit untuk diperintah. Jadi sudah diskusi jatuhnya. Bukan perintah, tapi ngobrol. Ya, perintah itu ketika anak masih kecil. Ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tapi kalau sudah remaja, udah gak mempan tuh perintah. Biasanya tidak akan diikuti. Udah langsung ngobrolan antara anak dengan orang tua. Jadi mumpung dia masih anak, segera perbaiki. Karena itu bentuk rasa cinta kita kepada dia, di bawah naungan rasa cinta kepada Allah. Yaitu dengan mendekatkan diri dia kepada Allah. Kalau kita cinta kepada dia karena Allah, kita dekatkan dia kepada. Banyak orang tua yang gak cinta kepada anaknya karena Allah. Dia cinta kepada anaknya, tapi dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak didekatkan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan dunia. Pagi sekolahnya juga bukan sekolah yang berbasis agama misalkan. Minim pelajaran agama 1 pekan 1 kali. Pulang les matematika, les bahasa Inggris, les piano lagi. Ya. Full. Ada les gitar, ada les nari, subhanallah. Ngaji nggak bisa. Sholat nggak bisa. Kemudian dia bilang saya cinta anak saya. Anda cinta kepada anak Anda bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Anda menjauhkannya dari Allah. Maka seorang orang tua yang cinta kepada anaknya karena Allah adalah orang tua yang berusaha mendekatkan anaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Nuh. Dia cinta kepada anaknya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dakwahkan kepada anaknya. Tapi ketika anaknya memilih jalan kekufuran, innahu laysa min ahlik, kata Allah. Dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh. Akhirnya wafat dalam kekufuran. Tapi Nabi Nuh menunaikan kewajibannya. Kalau Nabi Nuh mencintai anaknya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan meninggalkan anaknya. Tapi Nabi Nuh mencintai anaknya karena Allah. Maka ketika Allah membinasakan anaknya, Nabi Nuh gak protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Nabi Nuh mencintai anaknya karena Allah. Dia punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendakwahi anaknya. Ketika sudah menunaikan kewajiban dan anaknya memilih kekufuran, Allah binasakan anaknya. Nabi Nuh gak protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mengeluh, ya Allah kenapa anak saya? Enggak. Sudah, saya sudah menunaikan kewajiban. Saya cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bila saya membenci suami saya? Sampai saat ini karena ia berkali-kali berbohong agar lamarannya diterima. Memang laki-laki ini luar biasa. Saat sudah menikah ternyata banyak sekali yang ia sembunyikan dan banyak yang ia sampaikan dulu ternyata dusta. Baik, ibu, yang perlu ibu ketahui bahwa sekarang dia sudah menjadi suami ibu. Selama kekeliruannya adalah dalam hal, ya namanya orang pasti punya kesalahan, punya kekhilafan. Selama dia seorang muslim, maka ibu harus bisa bersabar. Dia punya kekurangan, punya kekhilafan. Dia berdusta mungkin dulu agar lamarannya diterima oleh ibu. Dia mengaku-ngaku misalkan punya harta ini, punya jabatan ini. Ya sudah, sekarang dia sudah menjadi suami ibu. Maka ibu punya pilihan. Yang pertama adalah bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah suami ibu doakan agar berubah dan disahati dengan cara yang hikmah agar suami ibu berubah. Dan ibu tidak boleh tergesa-gesa untuk memutuskan satu hal yang berdampak negatif nanti kepada ibu dan keluarga. Jangan membencinya. Jangan membenci suami ibu. Tapi tugas ibu adalah sekarang menjadi pasangan hidupnya. Mungkin orang terdekat dalam hidupnya. Maka tugas ibu adalah untuk membimbing dia dalam artian menasehati dia dengan cara yang hikmah. Dia adalah pemimpin keluarga. Ya. Ibaratnya begini saja, ada orang mau sholat berjamaah. Kemudian ada imamnya bilang, kata seseorang itu yang tiba-tiba maju jadi imam, saya ini hafidz Quran. Misalkan, saya ini hafidz Quran, saya hafal sekian, saya punya qiraat sekian. Tiba-tiba kita persilahkan dia jadi imam. Pas jadi imam ternyata jangankan 30 juz. Ya. Al-Ikhlas pun salah-salah misalkan. Gimana kita sebagai makmum? Tarik dia gitu suruh keluar? Enggak. Kenapa? Ya dia masih layak misalkan. Bacaan tajwidnya masih standar, masih bisa untuk menjadi imam. Maka ketika dia salah kita benarkan. Dia salah baca surat Al-Ikhlas, ya. Dia lupa misalkan qul huwallah, dia lupa. Kita ingatkan qul huwallahu ahad. Lupa lagi, ingatkan lagi, lupa lagi,
ingatkan lagi. Dia lupa misalkan, langsung sujud, kita ingatkan, subhanallah, agar dia kembali ke posisi yang benar. Terus kita ingatkan, karena dia sudah jadi imam kita. Perkara nanti sholatnya udah selesai, kita masih mengangkat dia imam atau kita mau sampingkan dia tidak lagi menjadi imam, itu perkara lain. Tapi selama dalam sholat berjamaah tersebut, dia adalah imam kita. Maka begitupun seorang wanita, ketika dia memilih laki-laki tersebut sebagai imamnya, sebagai suaminya, selama dia masih suami kita, maka kita harus menjaga dirinya. Kita harus menasihati dengan cara yang hikmah. Jangan membongkar aibnya. Jangan membicarakan aibnya kepada siapapun. Ya, karena ibu-ibu di zaman sekarang jarang yang dapat menjaga rahasia. Semua bilangnya jangan bilang siapa. Ya. Jadi ibu kalau di soft sebelah kiri, ibu bilang suami saya begini-begini, jangan bilang siapa-siapa ya. Ya insya Allah ibu keluar dari masjid, soft sebelah kanan sudah tahu cerita ibu. Karena semua bilang jangan bilang siapa. Curhat terbaik seseorang ya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu selama ibu masih dalam posisi sebagai istrinya, nasihati dengan cara yang hikmah, bersabar atas segala kedustaannya, belajar untuk memaafkan ya. Karena Allah pun Maha Pemaaf. Belajar untuk memaafkan. Khudhil afu kata Allah. Ya, kita harus mau untuk memaafkan. Terus untuk menasihati dan mendoakan dengan cara yang baik. Dan jangan membongkar aib suami kita di hadapan orang lain. Dan tidak perlu dibahas kalau dia ada dusta. Terus ibu gak perlu ngebahas mengatakan, oh berarti kamu bohong nih yang kemarin-kemarin. Dan ibu udah tahu bohong, dia juga tahu bahwa dia sudah berbohong. Tinggal dinasihati dengan cara yang hikmah. Karena laki-laki itu condong tidak mau dipermalukan. Gengsinya besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.